Jujur guys, gue kaget banget karena gue habis baca berita target ekonomi pemerintah. Mereka ini cukup percaya diri bahwa nanti di akhir 2025 ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5-5,5%. Padahal kalau kita lihat berita global, dunia itu lagi nggak baik-baik aja. Ekonomi global melemah, geopolitik berantakan, suku bunga tinggi di mana-mana. Jadi wajar aja lah kalau ada pertanyaan, ini pemerintah kita yang terlalu optimis atau kita yang terlalu banyak doom scrolling berita luar negeri? So di video ini gue bakal bahas itu semua secara rinci, no gimmick, no drama. Gue juga bakal bahas resikonya dan apakah ini mungkin untuk tercapai. Oke, kita mulai dari struktur ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia ini masih bergantung kepada komoditas, batu bara, nikel, CPO, dan juga tembaga. Ini bukan opini, ini adalah sebuah data. Masalahnya, menurut proyeksi global, harga komoditas di 2025 ini diprediksi akan turun dari 10-12%. Kenapa? Karena permintaan dunia ini melemah. China lagi slow down, Eropa lagi tertekan biaya energi, Amerika juga udah nggak sekuat dulu. Kalau negara-negara besar mengurangi belanja, otomatis permintaan komoditas pun turun. Logikanya sederhana, harga jual turun, devisa turun, penerimaan pajak dan royalti pun ikut turun. Kalau negara pemasukannya seret, ruang buat dorong pertumbuhan juga makin sempit. Tapi jujur, yang bikin deg-degan itu bukan soal minyak sawit atau batu bara. Yang paling bikin deg-degan itu the FID, Bank Sentral Amerika. Ini tuh mereka masih nerapin tight monetary policy alias suku bunga tinggi. Tujuan satu, cuma buat nurunin inflasi mereka. Masalahnya kebijakan Amerika itu efeknya global. Buat investor logikanya gini, ngapain gue taruh duit di negara berkembang yang resikonya tinggi? Kalau di US gue bisa dapat bunga gede dan yang lebih relatif aman. Hasilnya apa? Capital outflow, duit asing cabut dari emerging market termasuk Indonesia. Kalau itu beneran terjadi terus-menerus, rupiah bisa tertekan, impor makin mahal, utang luar negeri makin berat, dan juga inflasi dalam negeri bisa naik lagi. Dan itu belum ditambah drama geopolitik, konflik, jalur dagang terganggu, supply chain kacau. Komplit, ini adalah yang kita sebut perfect storm. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah dengan semua risiko yang udah kita bahas, target 5,5% ini mustahil? Jawabannya tidak, tapi jelas tidak gampang. Indonesia punya satu senjata rahasia yang kebanyakan negara lain gak punya, yaitu konsumsi domestik. Lebih dari 50% PDB datang dari konsumsi rumah tangga. Selama orang Indonesia masih belanja, makan di luar, jalan-jalan, dan daya beli gak anjlok-anjlok, ekonomi kita masih bisa muter walaupun dunia di luar itu lagi chaos. Apalagi kalau pemerintah mainin kartu klasik seperti bansos, subsidi, stimulus fiskal. Selain faktor konsumsi, ada faktor lain yang sering luput dibahas, yaitu investasi non-bangunan. Investasi di mesin, manufaktur, hilirisasi, energi, itu masih jalan. Nikel dan baterai EV misalnya. Walaupun harga fluktuatif, proyek kita tetap lanjut. Artinya apa? Walaupun ekspor tertekan, aktivitas ekonomi domestik belum mati. Istilah gini, di luar itu lagi hujan badai, tapi di dalam rumah kita itu masih cukup hangat. Jadi kesimpulan gue simpel. Target pertumbuhan 5,5% itu realistis, tapi resikonya tinggi. Syaratnya ada 3. Rupiah harus dijaga stabil, inflasi nggak boleh lepas kontrol, stimulus fiskal harus tetap sasaran, bukan buang-buang peluru. Kalau salah langkah dikit saja, angka 5% bisa meleset. Buat lo investor ataupun pelaku bisnis, pesan gue cuma satu. Don't panic, be prepared. Pantau kurs rupiah, pantau harga komoditas, dan jaga cash flow. 2025 itu bukan tahun buat spekulasi gila-gilaan, tapi tahun buat perkuat fundamental. Menurut lo gimana? Indonesia bisa tembus 5% atau malah di bawahnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe.